Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Tetap semangat? Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah? Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai perutnya kosong ya. Harus selalu stabil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat karunia, di mana pada siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam mata kuliah ilmu tasawuf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sekalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atsba'i tabi'in, dan gilirannya kita yang senantiasa merindukan akan syafaat beliau di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada saat ini sebenarnya adalah jadwal dari Kiai Haji Cucun Sunan Nasai. Namun beberapa hari yang lalu sempat bertemu dengan saya. Katanya minta ditukar jadwal. Jadi untuk jadwal beliau jam 1 ini diisi oleh saya, dan nanti setelah saya jam 2:30 insya Allah nanti oleh beliau. Nah, ini kebetulan saya dan beliau ini pernah satu pondok ya, pernah satu kamar sama beliau, jadi sudah tidak asing lagi. Baik, kita lanjutkan kajian tasawuf ini. Bisa dilihat, pasang ke itu ya. Semua udah ada di, dapat ini ya, kopinya sudah dapat atau di HP udah ada? Oh belum. Aduh, saya nggak sempet ya, lupa nggak bawa apa tuh namanya, flash disk. Bisa nggak Pak? Bisa ya. Nah, kalau sudah ada di HP masing-masing, nah, coba saya minta untuk membaca. Tapi sebelumnya kita padukan rohani kita dengan pengarang kitab ini. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung aja dibaca. Ya, khalas. Melanjutkan al-mabadi al-asyarah, prinsip yang 10 dari ilmu tasawuf. Berikutnya adalah wa maudu'uhu. Mungkin kalau yang di pesantren itu sudah tidak asing lagi. Apa maudhu? Objek pembahasan dari ilmu tasawuf. Jadi apa yang dikaji oleh ilmu tasawuf? Di sini dijelaskan af'alul qalbi wal hawasi. Af'alul qalbi, perbuatan-perbuatan hati, wal hawasi, dan panca indera. Min haitsu tazkiyatu, dari segi pembersihan, wat tasfiyatu, dan pemurnian. Jadi yang dikaji oleh ilmu tasawuf ini adalah af'alul qalbi. Jadi perbuatan hati atau aktivitas hati. Jadi ini sebaliknya dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin, perbuatan orang-orang mukallaf secara zohir. Misalnya duduk kita di sini, berjalan, tidur, itu kajiannya ilmu fikih. Jadi kalau kajian ilmu fikih ini seperti kita nih sedang duduk. Ini duduk kita sekarang ini hukumnya apakah wajib, haram, ya, atau sunnah, makruh, atau mubah. Itu ilmu fikih. Kemudian kita misalnya makan. Nah, makan kita itu hukumnya gimana? Minum hukumnya gimana? Ya. Nah, jadi itu objek daripada ilmu fikih. Kalau ilmu tasawuf itu objeknya adalah hati kita. Hati. Termasuk juga al-hawas, panca indera. Ya, panca indera itu apa? Berarti mata, terus telinga, hidung, mulut, kemudian rasa, dan juga sentuhan itu ya, pun yang 5 aja. Itu menjadi objek daripada ilmu tasawuf, cuma dari segi min haitsu tazkiyah wat tasfiyah, dari segi pembersihan. Jadi hati ini agar selalu bersih, ya, tidak terkontaminasi oleh pengaruh dari dunia. Ya, hati kita selalu bersih, yang nantinya pada puncaknya agar hati kita ini selalu hadir dengan Allah. Nah, ini untuk bisa hadir dengan Allah, mau tidak mau hati kita ini harus dibersihkan dulu. Karena ketika kita akan hadir dengan Allah, Allah itu kan maha suci, maha kudus, maha suci. Nah, kalau Allah maha suci, maka kitanya pun harus suci. Jadi mana mungkin Allah misalnya maha suci, lalu hati kita atau manusianya kotor, itu nggak nyambung. Ya, maka ini ilmu tasawuf ini berusaha bagaimana agar perbuatan hati ini, panca indera kita ini selalu dikontrol, agar selalu bersih. Ya, maka nanti ada pembersihan-pembersihan di dalam ilmu tasawuf. Maka seperti Imam Al-Ghazali itu ada materi khusus, ya, dalam perjalanan ruhani itu yang disebut dengan makom taubat. Jadi ada taubat dulu, ya. Sebab tanpa taubat, dan ini sebenarnya adalah yang menghalangi manusia dengan Allah itu pada dasarnya adalah apa? Dosa. Jadi kalau hatinya sudah bersih, itu secara otomatis akan selalu connect dengan Allah. Akan selalu connect dengan Allah. Ya, tapi kalau hatinya sudah kotor, banyak debu, yang dimaksud adalah dosa,
maka itulah yang menjadi hijab seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dalam tasawuf ini sebenarnya simpel. Bersihkan hati, maka apapun yang namanya itu ilmu, rahasia-rahasia ketuhanan itu akan masuk sama orang itu, bisa diakses oleh orang tersebut. Itu dengan cara membersihkan dan memurnikan hati. Kemudian wa faidatuhu. Tolong dilanjut ya. Wa faidatuhu tahjibul qulubi ma'rifatul alamil ghuyubi zawqan wa widdanan wan najatu fil akhirati wal fuzu bi ridallahi ta'ala wa nailu sa'adati al-abadiyati wa tanwirul qalbi wa sifa'uhu bihaitsu yankashifu lahu umurun jalilatun wa yashhadu ahwalan ajibatan wa yu'ayinu ma amiyat anhu basiratu ghairihi wa'lam anna hadzal ilma laisa huwal latu huwa al-laqlat bil lisan wa innama huwa azwaqun ya wa wijdan ya. wala yu'khadhu minal awraqi wa innama min ahlil azwaqi wa laysa yunalu bil qaili wal qali wa innama yu'khadhu min khidmatir rijali wa sohbati ahlil kamal. Nah, ini perhatikan manfaat mempelajari ilmu tasawuf. Wa faidatuhu, faidah atau manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah di sini tahdzibul qulub. Tahdzib, apa tahdzib? Hadzaba yuhadzibu tahdzib. Apa tahdzib? Tahdzibul qulub. Nah, mendidik hati. Banyak mana itu, mendidik atau membersihkan hati atau mengatur hati atau mengendalikan hati. Jadi tahdzibul qulub. Kenapa harus dididik, dilatih hati itu? Karena qulub itu kan jamak dari apa? Qalbun. Qalbun itu masdar dari qalaba yaklibu qalban. Qalban artinya apa? Bolak-balik. Jadi hati ini jadi tidak tidak istiqomah biasanya hati itu. Pagi bisa jadi dia punya keinginan itu hati, tapi siang itu bisa berubah. Jangankan siang, ya mungkin semenit yang lalu kita punya keinginan, tapi beberapa menit kemudian itu berbeda. Maka hati itu bolak balik. Jadi nggak bisa dipegang hati itu. Nah, bagaimana agar hati ini bisa tetap istiqomah dalam kebaikan? Maka harus pakai ilmu. Ilmunya adalah ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih, bukan. Apalagi ilmu sorob, ya, ngatur hati nggak bisa. Jadi harus pakai ilmu. Nah, ilmu yang bisa mengatur, mengendalikan hati agar selalu istiqomah di dalam kebaikan. Nah, itu adalah ilmu tasawuf. Karena kita harus paham juga di dalam hati ini kan, hati ini ibarat lapangan, ibarat medan lapangan, itu tempat
temunya berbagai macam pengaruh. Nah, yang disebut dengan khatir atau khawatir. Khawatir itu apa? Lintasan hati atau gerentes. Tahu Ransuda itu tahu nggak? Gerentes hati. Jadi ada lintasan. Mau anu. Nah, ini lintasan hati itu macam-macam. Ada lintasan hati dari Allah. Yang kedua ada lintasan hati dari malaikat. Yang ketiga ada lintasan hati dari iblis atau setan. Nah, yang keempat ada lintasan hati dari hawa nafsu. Itu nanti secara lengkap tuh dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali itu sangat rinci sekali. Kalau lintasan hati dari Allah itu bagaimana tandanya? Lintasan hati dari malaikat bagaimana lintasannya, tandanya? Kalau dari iblis itu bagaimana? Kalau dari hawa nafsu itu bagaimana? Itu ada lintasan hati. Sebagai contoh sekarang, ada nggak lintasan hati kita? Aduh, lamun ngaes enak juga nanti gitu ya. Ngaes atau apa? Pakai apa tuh? Pakai daugan ya? Daugan. Ya Allah. Nah, ada nggak? Kadang-kadang ada kan? Lintasan-lintasan atau sekarang ini misalnya, tuh. Ini jam 1 udah makan terus angin atau ya agak lumayan, kayaknya lamun tidur enak tuh kayaknya ya. Nah, itu ada lintasan seperti itu. Ini kan kayak sepele dalam kehidupan kita kan, tapi dalam ilmu tasawuf ini diperhatikan benar ini. Nah, itulah yang disebut kalau seperti kita pengen makan, pengen tidur, pengen rebahan, pengen istirahat, itu nanti masuk ke dalam kategori lintasan hati dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Tapi kalau ada lintasan hati, misalnya dalam hati itu, ngesah orang nyolong, orang ngabangsat misalnya gitu kan, atau mencuri atau merampok, itu berarti sudah bisa dipastikan itu dari siapa itu? Nah, dari iblis. Tapi kalau ada lintasan hati, saya pengen khusyuk nih, belajar biar masuk ilmu bisa menjadi orang yang soleh misalnya gitu ya. Itu berarti lintasan berarti dari Allah atau dari malaikat. Subhanallah. Jadi ini dalam ilmu tasawuf terutama menurut Imam Al-Ghazali itu yang harus dipahami itu dulu. Jadi jangan-jangan nanti ada juga nanti dari iblis misalnya kelihatannya baik tapi menjerumuskan. Nah, itu nanti ada pelajaran khusus itu oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin tentang al-khawatir. Nah, jadi nanti kalau udah belajar tasawuf nggak sembarangan. Lintasannya ini gini, oh ini lintasan ke sini. Jadi selalu dikontrol. Maka untuk mengontrol hati, itu supaya tidak dipengaruhi oleh iblis, maka ulama tasawuf membentengi hatinya itu selalu aktif. Ya, aktifnya apa? Zikir dengan Allah. Jadi maka zikir dan hatinya terus aja zikir. Jadi yang disebut dengan zikir khofi. Nah, jadi hatinya itu terus connect Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Jadi makanya yang namanya seorang sufi ahli tasawuf bisa jadi kita ngobrol sama dia atau dia sedang melakukan aktivitas lahiriah tidak ada hubungan dengan dengan akhirat atau apa, tapi hatinya tetap connect. Ya, ini yang menjadi kelebihan orang-orang atau ahli tasawuf. Kalau kita kadang-kadang kan ingat kepada Allah pada waktu sholat, pada waktu ngaji, pada waktu di madrasah, di masjid. Tapi begitu jalan keluar, apalagi melihat pemandangan yang indah, kadang-kadang kita sudah lupa. Nah, tapi kalau orang-orang tasawuf itu atau sufi itu hatinya selalu kok. Makan hatinya terus, ya. Bahkan maaf, ketika dia seorang suami istri, itu meskipun sedang berduaan, sedang berkholwat dengan istrinya, hatinya tetap hadir dengan Allah. Nah, ya. Jadi ini qiyamah wa qu'uda. Jadi dalam posisi berdiri atau duduk selalu ingat kepada Allah. Nah, ini perlu latihan, saudara. Perlu latihan yang disebut dengan riyadhah.